Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dina Normalita. Aku dari Prodi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sesuatu informasi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu komunikasi. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke intinya, mungkin aku akan sedikit bertanya kepada teman-teman. Nah, kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman ketika teman-teman mendengar kata atau istilah komunikasi? Pasti tidak jauh kan dari berbicara, mengobrol, atau public speaking. Nah, seperti itulah ya. Nah, mungkin aku akan memberikan sedikit pengertian atau penjelasan kepada teman-teman apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikan kepada penerima pesan untuk menciptakan suatu kesamaan makna atau agar si penerima pesan dapat memahami pesan yang ingin komunikan sampaikan. Nah, mungkin seperti itu pengertiannya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan hal yang masih berkaitan dengan komunikasi. Bahwa komunikasi itu tidak hanya sekadar berbicara saja atau ngomong tapi tanpa dipikir. Tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi komunikasi itu lebih dari itu. Dan tidak sesederhana itu sih komunikasi. Akan tetapi aku juga tidak mengatakan bahwa komunikasi itu sesuatu hal yang sulit atau tidak bisa dilakukan, itu juga tidak ya teman-teman. Namun memang aku hanya ingin mengajak nih teman-teman untuk berkomunikasi dengan baik dan juga efektif seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nih pernah melihat gak sih bahwa terkadang ada nih di lingkungan kita saja, nggak usah jauh-jauh, ada teman kita ataupun siapa ya yang memiliki public speaking yang bagus, dia sangat percaya diri, dia handal, dia jago seperti itu ya, dia tidak ragu bersosialisasi gitu kan, dia selalu lancar dalam berkomunikasi, baik dalam berkomunikasi. Setiap kata yang dia keluarkan atau setiap kalimat yang dia ucapkan serasa menghipnotis kita seperti itu, serasa bahwa setiap katanya tuh mempengaruhi gitu, secara sadar maupun gak sadar tuh mempengaruhi pikiran kita atau bahkan sampai dengan tindakan kita. Nah, pastinya gitu kan, di hati kecil kita nih kayak, wah aku pengen gitu kan jadi seperti dia, aku pengen jadi hebat seperti dia, aku pengen jago ngomong, aku pengen percaya diri gitu kan, aku pengen public speaking aku bagus. Nah, mungkin kita ada lah untuk keinginan seperti itu. Siapa sih yang nggak pengen pinter public speaking? Sekarang kan public speaking ataupun kasarnya ngobrol aja lah, ngobrol dengan baik itu kan akan memperlancar komunikasi kita, dan itu sangat berguna sekali besok ketika kita kerja seperti itu. Nah, tentu saja dalam berkomunikasi ini punya levelnya tersendiri. Nah, jadi untuk mencapai level yang maksimal, teman-teman wajib mempelajari ilmu dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi komunikasi itu nggak hanya sekedar ngomong tadi, tapi ada ilmunya ternyata. Nah, teman-teman untuk bisa sampai level tadi ya, level hipnotis tadi, level yang dimana berbicara itu nggak hanya sekedar baik tapi juga efektif seperti itu. Nah, itu teman-teman wajib mempelajari ilmu dalam berkomunikasi. Ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam berkomunikasi, bagaimana agar komunikasi yang teman-teman lakukan itu dapat efektif. Nah, kita
langsung akan masuk ke inti pembahasan yang ingin aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, langsung aja, check it out. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus mencari tahu nih, kendala teman-teman dalam berkomunikasi. Nah, kira-kira permasalahan apa aja yang teman-teman hadapi ketika teman-teman sedang berkomunikasi? Entah itu bersama teman gitu kan, atau bahkan sampai dengan public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, kita akan kupas itu satu persatu. Nah, yang pertama ada apa coba? Yang pertama itu biasanya ada gugup atau demam panggung. Ya benar. Ya, teman-teman yang di sini mungkin suka gugup atau demam panggung, tapi aku rasa semuanya itu mengalami itu, baik yang itu tidak bisa berkomunikasi atau maksudnya kesulitan dalam berkomunikasi ataupun orang yang lancar dalam berkomunikasi itu pun bisa saja gugup seperti itu, apalagi dihadapkan dengan acara yang besar seperti itu kan, pasti ada rasa gugup tersendiri atau rasa entah itu takut. Nah, takut nih bisa banyak ya, entah itu takut salah gitu kan, takut apa ngomongnya tidak lancar seperti itu kan, atau takut atau bahkan takut gitu kan ketemu dengan orang seperti itu kan. Nah, mungkin itu adalah permasalahan yang pertama, gugup. Terus ada juga permasalahan yang kedua, blank out. Blank out ini sangat krusial sekali ya, karena memang ada nih ketika kita sebelum maju kita tuh udah pikiran nih udah ada di pikiran kita, maksudnya materi itu udah tersusun rapi gitu di pikiran kita, tapi saat ketika kita maju gitu kan, waduh, kita langsung melihat ratusan pasang mata gitu kan yang melihat kita. Nah, kita menjadi tidak nyaman dan akhirnya kita lupa terhadap apa yang ingin kita sampaikan seperti itu kan. Makanya jadi blank lah itu semua, jadi lupa, jadi hilang di pikiran kita. Yang padahal di awal kita kalau nggak maju ya kita hafal, tapi kenapa kalau kita maju tuh kayak grogi lah, apalah ya, jatuh lagi pada gugup tadi ya, nggak jauh-jauh penyebabnya tuh itu satu itu. Ya oke. Nah, yang ketiga itu ada apa juga? Nah, yang ketiga tuh ada teman-teman berbicara out of topic. Nah, out of topic ini sering terjadi jika teman-teman ini tidak bisa fokus terhadap satu titik. Teman-teman terlalu banyak membahas, maksudnya terlalu banyak pikiran yang ingin teman-teman sampaikan sampai teman-teman lupa pada poin utama yang ingin disampaikan. Nah, itu mengakibatkan teman-teman akan out of topic bicaranya, atau bahkan teman-teman biasanya banyak basa-basi di awal, jadi ngarahnya nanti nggak jelas, jadi poin utama itu nggak tersampaikan dengan baik karena teman-teman yang tadinya ingin bahas A, karena terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak hal yang dipikirkan seperti itu kan, jadi teman-teman tidak bisa fokus dan akhirnya membahas B. Nah, seperti itu teman. Nah, itu merupakan kendala-kendala yang sering terjadi atau lumrah terjadi ketika kita berbicara depan umum seperti itu, atau bahkan kita berbicara dengan teman aja. Kalau misalkan kita nggak nyaman, nggak percaya diri, itu bisa aja loh ya gugup tadi, atau blank out, ataupun bicara out of topic, karena itu kan spontanitas seperti itu kan. Tentu saja gitu kan, ketika ada suatu masalah pasti ada solusinya. Nah, di sini aku akan menghadirkan solusi. Nah, kira-kira hal-hal yang perlu teman-teman lakukan agar teman-teman bisa lancar berkomunikasi dengan baik dan juga efektif. Nah, yang pertama adalah melakukan stretching. Nah, stretching ini sangat penting sekali ya teman-teman. Stretching ini mirip dengan olahraga gitu kan, atau peregangan, istilah bahasa Indonesianya ya peregangan. Nah, ini stretching ini bertujuan untuk mempersiapkan diri teman-teman sesiap-siapnya agar teman-teman tuh
lancar dalam berkomunikasi. Nah, karena di dalam stretching itu ada banyak sekali teman, ada stretching tangan gitu kan, melatih tangan seperti itu. Terus ada juga melatih vokal, ada A, I, U, E, O, agar artikulasi yang nantinya diucapkan itu dapat terucap secara jelas. Nah, seperti itu. Terus ada juga leher seperti itu kan, agar tidak tegang. Nah, ada juga lengan, terus bahu. Nah, itu teman-teman bisa cari tuh banyak stretching yang bisa dilakukan di YouTube ya. Di YouTube teman-teman cari aja. Nah, itu videonya banyak sekali tentang stretching sebelum teman-teman berkomunikasi atau berbicara di depan banyak orang seperti itu. Kalau teman-teman ya ingin berkomunikasi lalu teman-teman merasa gugup, merasa seperti belum siap, nah teman-teman bisa melakukan stretching ini. Siapa tahu itu bisa membantu teman-teman, karena memang jujur itu aku juga pernah seperti itu ketika aku dihadapkan di suatu momen harus berbicara di depan orang banyak atau berbicara terhadap pemangku kepentingan. Nah, itu aku selalu melakukan stretching gitu kan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi nggak ada tuh istilah nantinya kita berbicara kesulitan atau tidak lancar atau bahkan yang lainnya seperti itu kan. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan materi secara matang atau dengan sebaik-baiknya. Nah, materi ini akan menjadi inti apa yang akan teman-teman sampaikan. Jadi jangan sampai teman-teman tuh tidak mengetahui atau tidak mengetahui secara pasti, secara jelas, kira-kira benar gak ya apa yang akan aku sampaikan. Nah, seperti itu. Jangan sampai pada saat kita berkomunikasi mengenai materi tersebut, gitu kan, mengenai informasi tersebut, kita tidak tahu gitu kan, atau bahkan kita tidak mengetahui secara pasti isi dari materi tersebut, karena memang kita menjadi komunikan atau penyampai pesan gitu kan, karena kita yang memulai bahasan tersebut, memulai obrolan tersebut, maka kita harus minimal mengetahui secara garis besarnya. Nah, seperti itu. Lanjut, ada yang ketiga adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, tentu komunikasi juga memiliki etikanya atau memiliki adabnya. Nah, dalam video kali ini aku membahas atau membagi menjadi 3 etika. Nah, yang pertama adalah etika berpenampilan. Nah, ini sangat krusial sekali ya teman-teman, karena memang dalam kita berkomunikasi, kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam tempat di mana kita berkomunikasi. Misalkan nih, penampilan teman-teman gitu kan, dalam ketika misalkan hangout bersama temennya ataupun bersama keluarga gitu kan, akan berbeda nantinya ketika teman-teman menghadiri suatu acara penting, akan menghadiri misalkan acara keagamaan, kerohanian gitu kan. Otomatis penampilan atau pakaian yang teman-teman kenakan itu pasti berbeda. Ketika hangout misalkan kita bisa berpakaian yang casual gitu kan, atau non formal. Kan berbeda jika kalau menghadiri sebuah acara penting, tentu teman-teman bisa berpakaian yang lebih formal, lebih rapi, dan lebih tertutup, tertata gitu kan, karena memang dengan acara yang katakanlah itu sangatlah penting seperti itu kan. Nah, yang kedua adalah etika teman-teman dalam berekspresi gitu kan. Ekspresi, ada ekspresi wajah, ada ekspresi bahasa tubuh gitu kan, gaya kita saat kita mengobrol seperti itu. Tentu kita saat mengobrol dengan lawan bicara kita atau mengobrol dengan audiens gitu, kita perlu ekspresi, menunjukkan ekspresi yang baik gitu kan. Jangan seperti terkesan acuh atau tidak acuh, atau bahkan tidak memperdulikan seperti itu. Kita harus terus menyimak gitu kan, obrolan gitu kan, demi obrolan. Misalkan kita sudah mengobrol
Nah, saat lawan bicara kita gantian mengobrol, maka kita harus memperhatikan teman-teman dengan baik, gitu kan. Memperhatikan itu bisa dengan menatap matanya, gitu kan. Kita tatap dia, gitu kan, seolah-olah memang kita memperhatikan dia, gitu kan, walaupun nggak tahu kita tuh fokus memperhatikan atau tidak. Yang terpenting jangan sampai ekspresi kita itu memperlihatkan bahwa kita cuek atau acuh tak acuh. Nah, seperti itu. Bisa jadi teman-teman kan tidak tahu ya, gitu kan. Bisa jadi lawan teman-teman tuh bisa membaca karakter teman-teman. Oh, ini nggak memperhatikan nih, ini nggak peduli nih. Jangan sampai kesannya seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah etika berbicara. Nah, ini yang terpenting. Berbicara kita harus tahu ya, kita harus tahu kalau di Indonesia ini adatnya biasanya ketika kita berbicara dengan yang lebih tua atau lebih jabatannya di atas kita seperti itu. Nah, kita bisa berbicara dengan bahasa yang lebih sopan, gitu kan. Jangan sampai kita berbicara dengan yang terkesannya menyinggung, menyindir, atau sampai dengan sarkas. Nah, seperti itu jangan ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman berbicara dengan seumurannya atau sepantarannya, nah mungkin bisa pakai bahasa yang non formal, tapi kan kita harus menyesuaikan juga ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, gitu kan. Kita harus otomatis kita harus respect, harus lebih menghormati. Nah, seperti itu. Kita juga tidak diperkenankan untuk memotong obrolan lawan bicara kita, seperti itu kan. Ketika temannya lagi menjelaskan, lagi mengobrol, kita tiba-tiba memotong, enggak nih harus gini. Nah, kita tetap harus mendengarkan terlebih dahulu. Nah, baru jika kita diberi kesempatan untuk mengobrol, baru kita berbicara. Nah, seperti itu. Nah, ada waktu-waktunya tersendiri, part-partnya tersendiri. Nah, mungkin itu yang aku ingin sampaikan mengenai etika. Jadi banyak ya, teman-teman, ada etika penampilan, etika dalam teman-teman berekspresi, dan etika pada saat teman-teman menyampaikan suatu informasi atau berbicara. Nah, seperti itu. Nah, sangat bermanfaat sekali ya, teman-teman. Aku harap dengan adanya video ini, gitu kan, teman-teman tidak hanya berstigma, gitu kan, bahwa komunikasi itu hanya sekedar ngobrol aja nggak jelas, tapi ternyata ada ilmunya, ada adab atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi, agar komunikasi ya tadi nggak hanya sekedar baik tapi juga efektif. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi seorang yang pintar atau handal dalam berkomunikasi, public speakingnya bagus, nah tentu teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang sudah aku sampaikan tadi, seperti itu. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.